Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang pengantar statistika pertama, yaitu masalah pengertian statistika, data atau datum, populasi, kemudian beberapa contoh soal. Kita sering mendengar kata statistika. Statistika itu adalah bagian dari matematika yang mempelajari cara pengumpulan, pengajian, penganalisaan, penarikan kesimpulan dari data. Kemudian statistik itu apa? Statistik itu adalah suatu pengolahan data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Jadi kalian sudah harus membedakan statistika dengan statistik. Statistika itu adalah ilmunya, statistik itu adalah hasil dan proses dari pengerjaan statistika tersebut. Nah, kemudian bicara masalah statistika, kita tidak pernah atau tidak bisa lepas dari yang namanya data atau datum. Datum itu adalah keterangan atau informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Itu berbentuk tunggal. Sedangkan kumpulan datum-datum atau informasi-informasi yang diperoleh itu dinamakan data. Jadi datum itu adalah informasi atau keterangan yang bersifat tunggal. Data itu adalah keterangan atau informasi yang bersifat jamak karena merupakan kumpulan dari datum. Kemudian bicara masalah data. Data kalau kita lihat dari jenisnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang bukan merupakan bilangan. Contohnya, ada data tingkat kepuasan seseorang terhadap pelayanan. Biasanya dinyatakan dengan puas, kurang puas, atau sangat memuaskan. Atau tentang sikap seseorang, baik, cukup baik, kurang. Nah, seperti itu dia. Itu adalah data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang merupakan bilangan. Contohnya data tentang jumlah penduduk di suatu wilayah, data tinggi siswa dalam satu kelas, data berat badan siswa dalam satu kelas. Itu kita namakan data kuantitatif. Kemudian data jika ditinjau berdasarkan cara memperolehnya atau cara mendapatkannya ada dua, yaitu yang pertama data cacahan atau diskrit, yang kedua data ukuran atau kontinu. Data cacahan atau diskrit ini adalah data yang diperoleh dengan mencacah atau menghitung. Contohnya, data jumlah guru dalam satu kecamatan kita hitung berapa. Kemudian data jumlah siswa di dalam satu sekolah kita hitung. Nah, itu dinamakan data cacahan atau data diskrit. Kemudian yang kedua itu adalah data ukuran atau kontinu. Itu adalah data yang kita peroleh dengan cara mengukur. Misalnya data luas sawah dalam satu kabupaten. Kita peroleh data tersebut dengan cara mengukur luas sawahnya. Kemudian data berat badan siswa dalam satu kelas. Kita peroleh itu dengan cara mengukur badannya. Nah, seperti itulah data-data yang dapat kita pahami pada kesempatan kali ini. Kemudian berkaitan dengan data dan datum, kita tidak lepas dengan yang namanya populasi dan sampel. Nah, populasi itu apa? Populasi itu adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber penelitian. Jadi populasi ini bisa saja mencakup manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain-lainnya. Nah, sampel ini adalah bagian dari populasi yang menggambarkan ciri atau sifat populasi tersebut dan benar-benar diteliti. Jadi, sampel ini adalah kita gunakan untuk mempersingkat waktu
di dalam pengerjaan penelitian. Contohnya seperti ini, ibu kamu memasak sayur. Jadi untuk merasakan sayur yang dipanci, ibumu cukup untuk mengambil 1 sendok kuahnya untuk merasakan apakah garamnya sudah pas atau belum. Jadi kuah yang di 1 sendok itu, itulah yang dinamakan sampel. Itu adalah yang benar-benar diteliti, sedangkan kuah di dalam 1 panci atau sayur yang di dalam 1 panci itu yang dinamakan sampel. Nah, ya, itu adalah masalah pengertian populasi dan sampel. Nah, fakta di lapangan juga yang sering kita lihat itu salah satunya adalah jika kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu, berarti kita bisa menentukan populasi dan sampelnya. Nah, untuk mengetahui kegiatan ekskul yang mereka pilih, jadi populasinya adalah seluruh siswa di sekolah, sedangkan sampelnya adalah misalnya bisa saja teman-teman yang ada di kelas. Nah, itulah masalah populasi dan sampel. Nah, contoh soalnya, misalnya seperti ini, prestasi belajar kelas 12 SMK Karsa Mulia dari 300 siswa akan diteliti. Sebanyak 100 siswa kelas 12 diambil secara acak untuk diteliti. Jadi dari proses ini atau dari soal ini, bisa kita tentukan populasinya itu apa? Populasinya itu adalah 300 orang siswa kelas 12 SMK Karsa Mulia. Karena itu adalah yang akan diteliti. Kemudian sampelnya itu adalah yang diteliti secara acak, itu adalah 100 orang, itu adalah kita jadikan sampel. Kemudian yang kedua, Departemen Kesehatan sedang meneliti dampak vaksin terhadap penyakit polio. Mereka akan memilih 19 buah provinsi secara acak dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi populasinya itu adalah 34 provinsi di Indonesia, sampelnya adalah 19 provinsi. Itu adalah dalam menentukan populasi dan sampel. Jadi itu adalah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kuharapkan kalian sudah memahami pengertian dari statistika, statistik, pengertian dari data, datum, jenis-jenis data, kemudian pengertian populasi dan sampel, dan kalian juga bisa menentukan populasi dan sampel di dalam soal-soal yang akan kita bahas nantinya. Statistika ini memang sangat penting karena banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya kalau kalian pergi di kelurahan, kalian lihat data jumlah penduduk, jadi yang disajikan di dalam itu gambar, kemudian di Badan Pusat Statistik. Jadi ini banyak sekali gunanya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk semakin memperdalam pengetahuan kalian atau untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap pengantar statistika 1, kalian silakan kerjakan soal yang ada di link berikut. Jadi kuharapkan semuanya dapat mengikuti latihan ini supaya semakin menambah wawasan kita dan pemahaman kita tentang statistika yang pertama ini. Inilah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan salam cerdas.